Indonesian Youth Diplomacy is a non-profit youth organization that actively promotes international exposure and drives inclusive empowerment for Indonesian youths to be influential voices at the national and international level. Through its four overriding missions: sustainability, inclusivity, relevance, and impact, we aim to ensure that the Indonesian youths understand the importance of their voice and role in national and global diplomacy and policymaking. Following the G20 presidency of Indonesia, IYD was given the mandate to be the official organizing committee for Y20 Indonesia 2022. Since 2010, Indonesia has been represented at the Y20 summits by astounding youths. 2010 G20 Youth Summit Vancouver, Canada. 2011 G20 Youth Summit Paris, France. 2012 G20 Youth Summit Washington, D.C., USA. 2013 Y8 Summit London, United Kingdom. 2013 Y20 Summit St. Petersburg, Russia. 2014 Y20 Summit Sydney, Australia. 2015 Y20 Summit Istanbul, Turkey. 2016 Y20 Summit Beijing and Shanghai, China. 2017 Y20 Summit Berlin, Germany. 2018 Y20 Summit Cordoba, Argentina. 2019 Y20 Summit Tokyo, Japan. 2020 Y20 Summit Riyadh, Saudi Arabia. And 2021 Y20 Summit Milan, Italy. And now, it is time to welcome the Y20 delegates to our home, Indonesia. Right after Y20 Italy 2021, we started with a post-summit dissemination of the Y20 Italy 2021 communique with our G20 co-Sherpas and various stakeholders. Then we moved on to roadshows for the Indonesian delegate selection process and held a media gathering for the launch of Y20 Indonesia 2022. In January, we launched the Y20 White Paper. And finally, we carried out our recruitment of the Indonesian and ASEAN delegation for Y20 Indonesia 2022. This year, our theme is From Recovery to Resilience, Rebuilding the Youth Agenda Beyond COVID-19. With four priority areas: youth employment, digital transformation, sustainable and livable planet, and diversity and inclusion. This year, for each pre-summits, we shall take you around Indonesia, where you shall see our diversity, cultures, people, and especially our youths. All of these will bring us to the Y20 Summit, which shall take place in two cities, Jakarta and Bandung. Y20 Summit Indonesia 2022 will also give youth startups and initiatives a chance to present their works by providing them a forum to network and for the international community to acknowledge them and perhaps be interested in purchasing their products at the Y20 2022 Virtual Expo. So let us move from recovery to resilience by rebuilding the youth agenda beyond COVID-19. See you at the Y20 Summit Indonesia 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Youth Folks. Wah, seneng banget ya hari ini bisa bertemu dengan teman-teman meskipun secara virtual aja nih. Tapi meskipun secara virtual aja, semoga tidak mengurangi rasa kebersamaan kita pada sore hari ini nih teman-teman.
Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Boleh banget lah tulis di kolom chat kabar kalian. Tapi semoga teman-teman semua di sini beserta keluarga juga dalam keadaan sehat selalu nih. Oke, teman-teman, sebelum saya lebih lanjut nih ke sesi selanjutnya, ada pepatah yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang loh. Maka izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Saya Bila Dina dan saya yang akan menemani teman-teman dalam beberapa waktu ke depan pada kegiatan hari ini. Kemudian juga tak lupa dari tim U20 2022 juga mengucapkan nih selamat kepada teman-teman yang sudah melewati tahap sebelumnya hingga dapat hadir di online pitching Suara Pemuda U20 Indonesia 2022. Selamat datang teman-teman semua. Oke, teman-teman bisa applause dulu untuk capaian teman-teman semua di sini. Oke, tapi sebelumnya aku juga ingin mengingatkan buat teman-teman semua bisa banget untuk menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh para panitia, gitu. Tapi mungkin aku spill sedikit nih teman-teman. Jadi nantinya kita akan melaksanakan puncak acara Suara Pemuda di Solo, Jawa Tengah pada 28 Oktober 2022 dan sekaligus kan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda nih teman-teman semua. Jadi seru banget dan tentunya nanti di puncak acara nanti ada presentasi dari high level panel dan perayaan pesta rakyat juga. Wah, terdengar seru banget nggak sih teman-teman? Pasti semakin penasaran nggak sih? Nah, untuk itu, kita akan sama-sama nih mendengarkan informasi lebih lanjut, sekaligus mendengarkan sambutan dari co-chair U20 Indonesia 2022, Kak Michael Victor Sianipar. Nah, kepada Kak Michael, kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Oke, baik. Selamat sore teman-teman semua yang sudah mendaftar dan juga tergabung di proses seleksi Suara Pemuda untuk kegiatan kita nanti tanggal 28 Oktober dan 29 Oktober di Solo. Pertama-tama saya sebagai co-chair U20 Indonesia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan juga untuk antusiasmenya kita nantikan nanti kehadiran teman-teman di Solo. Tentunya masih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, di hari ini nanti teman-teman juga diberikan kesempatan untuk bisa sharing ide-ide dari masing-masing secara individu dan nanti kita juga akan melanjutkan ke tahap kelompok di mana kita berharap ada kolaborasi dari teman-teman yang memiliki ide serupa untuk kemudian dipersiapkan sehingga nanti bisa ditampilkan di high level panel. Mungkin teman-teman kalau bisa saya tambahkan juga kenapa kita mengadakan Suara Pemuda ini karena kita ingin bisa membumikan hasil dari komunike U20 Indonesia yang sudah ditandatangani di bulan Juli kemarin. Jadi tujuan kita adalah bukan hanya berakhir di dokumen saja. Kita telah melaksanakan kegiatan U20, pre-summit begitu banyak, roadshow begitu banyak, dan akhirnya mendapatkan satu dokumen. Dan teman-teman saya harap juga sudah membaca isi dari dokumen tersebut. Tapi kita juga sadar bahwa isinya ini banyak sekali yang rasa-rasanya itu cukup luas dan mungkin bahasa-bahasa yang digunakan, konsep-konsep yang digunakan ini sangat global dan juga bahkan mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti oleh kebanyakan orang. Tapi karena itulah esensi dari satu negosiasi yang ingin menghasilkan rekomendasi-rekomendasi bagi pemerintah, gitu, bagi berbagai pihak sebenarnya bukan hanya pemerintah saja. Tapi PR kita sekarang adalah mengubah dokumen tersebut menjadi suatu langkah nyata. Dan di acara Suara Pemuda ini, sambil kita merayakan dan memperingati Sumpah Pemuda, kita berharap teman-teman bisa mengambil poin-poin dari komunikasi tersebut dan kemudian bisa memunculkan ide-ide bagaimana kita mengaplikasikan, menerjemahkan supaya U20 Komunika ini relevan di daerah kita masing-masing, komunitas kita masing-masing, dan mungkin organisasi kita masing-masing. Suara Pemuda ini adalah event kolaborasi yang kita lakukan dengan berbagai organisasi pemuda lainnya. Harapan kita nantinya menjadi suatu event yang bisa dilakukan dari tahun ke tahun. Kita perlu ada satu forum di mana pemuda dari seluruh Indonesia berkesempatan untuk datang ke satu tempat yang sama, kemudian untuk menyusun pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan apa yang kita melakukan sebagai generasi muda Indonesia. Itulah tujuan dari Suara Pemuda. Harapan kita bukan hanya tahun ini, moga-moga tahun ke depan, bahkan 5 tahun ke depan, bahkan harapan saya punya impian, setidaknya sampai dengan 2028 ada kegiatan seperti ini. Sehingga pada saat nanti kita merayakan 100 tahun Sumpah Pemuda di 2028, kita juga bisa memikirkan bahwa
dulu 100 tahun yang lalu, Sumpah Pemuda itu adalah menyatakan Indonesia menjadi satu bangsa yang satu. Dan itu adalah cita-cita kita untuk kita memerdeka menjadi bangsa yang satu dan utuh. Itu 100 tahun yang lalu. Tapi kalau kita berhenti di sana hanya sekedar menjadi bangsa yang merdeka, apa artinya buat masyarakat? Apa artinya buat kita generasi muda yang lahir, yang hidup 100 tahun kemudian? Tantangan kita sekarang adalah bukan hanya sekedar menjadi bangsa yang merdeka, tapi untuk merasakan kemerdekaan itu dan menjadikan kemerdekaan Indonesia menjadi suatu berkah, menjadi juga suatu pengaruh positif bagi dunia. Itulah G20 Indonesia. Itu juga lah U20 Indonesia. Jadi ada momen bersejarah yang kita ingin rayakan di Suara Pemuda nanti, dan di sana kita berharap ide-ide yang muncul, optimisme yang muncul dari teman-teman semua tidak kalah hebatnya, tidak kalah ambisiusnya, tidak kalah visionernya dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran yang dulu dimunculkan 100 tahun yang lalu pada saat Sumpah Pemuda dilakukan di tahun 1928. Nah, ini adalah cita-cita kita semua. Sekali lagi kita juga berharap U20 Indonesia dimiliki oleh teman-teman semua, para pemuda yang sekarang tergabung di Suara Pemuda, ataupun teman-teman yang datang dari organisasi-organisasi pemuda lainnya. U20 adalah milik kita semua, dan mari kita pastikan hasil U20 Indonesia ini melebihi tahun ini, dan pengaruhnya melebihi Indonesia, bahkan menyentuh bangsa-bangsa lain juga. Baik, itu saja dari saya. Saya harapkan semangat teman-teman hari ini, sore ini, sampai dengan malam nanti, bisa membuahkan hasil-hasil yang kita akan bangga untuk tiba saatnya kita bawa di Solo nanti, dan kita bertemu di sana secara fisik, langsung bertatapan dan saling mengenal dan memikirkan bersama-sama langkah-langkah kita berikutnya. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Michael Victor Sianipar atas sambutannya. Nah, teman-teman, terkait Suara Pemuda kembali, berikut ada technical information yang akan dibawakan oleh Kak Fitri Khairunisa dari tim U20. Kepada Kak Fitri, kami persilakan. Terima kasih Kak Bila atas waktunya. Pertama-tama, aku izin perkenalan, nama aku Chai dari tim Y20. Dan selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil di tahap ini, hingga tahap online pitching di hari ini. Izinkan aku untuk menjelaskan technical information untuk acara hari ini. Oke, jadi mungkin dari teman-teman ada yang belum sempat ke-inform apa sih itu online pitching. Nah, oke. Online pitching merupakan sarana untuk mempresentasikan ide di hadapan peserta-peserta lain dari Suara Pemuda. Nah, nantinya peserta akan dibagi ke dalam breakout room Zoom sesuai dengan area prioritas yang dipilih. Ada Youth Employment, DI, DT, juga ada SLP. Kemudian dalam room tersebut, teman-teman peserta akan dipersilahkan untuk pitching idenya masing-masing, yang nantinya data pitching peserta akan dikumpulkan di website official Y20 Indonesia yang dapat diakses secara mudah oleh peserta lainnya dan publik. Harapannya, database tersebut bisa menjadi sarana untuk memudahkan teman-teman peserta untuk mengkondak kolaborasi ke tahap yang selanjutnya. Nah, untuk online pitching-nya sendiri, untuk durasinya setiap peserta dapat mempresentasikan idenya selama 5 menit, dan urutan presentasi peserta sudah di-share di grup Telegram. Peserta akan memaparkan ide mereka dan juga mendengarkan ide-ide peserta lain dari area prioritas yang sama. Kemudian, peserta diharapkan dapat mencari ide atau peserta lain yang juga berpotensi untuk diajak kolaborasi ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu apa sih? Tahap selanjutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi merupakan proses pemersatuan ide peserta yang dirasa memiliki kesamaan pandangan, gagasan, dan konsep pemikiran. Proses yang ini dilakukan secara mandiri di tiap area prioritas komunike dengan tema atau klausa objektif yang serupa. Kemudian setiap kelompok yang diharapkan adalah berjumlah 5 orang, dan nantinya di sesi pitching selanjutnya untuk mempersiapkan pitching selanjutnya memiliki waktu 8 hingga 10 hari untuk mematangkan ide dari kelompok masing-masing. Adapun format penulisan proposal dan presentasi untuk tahap kolaborasi ialah sebagai berikut.
Penulisan digunakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian ide dikumpulkan dalam 2 format, yaitu PDF yang maksimal sebanyak 2 lembar dan PowerPoint yang maksimal sebanyak 10 slide. Untuk tulisannya sendiri, untuk format yang PDF, itu dianjurkan untuk menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dan spasi 1,5 juga margin untuk tiap sisinya 3 cm. Kemudian untuk format PowerPoint sendiri dapat dibuat sekreatif mungkin, karena nantinya format PowerPoint tersebut akan dijadikan acuan teman-teman untuk pitching di sesi kolaborasi ini. Proposal ide bersyarat bisa terukur dan realistis untuk pelaksanaannya, juga dikirimkan paling lambat pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2022 di jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Untuk medium pengirimannya akan menyusul diinformasikan di grup Telegram. Juga nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut tentang sesi kolaborasi, bisa ditanyakan setelah sesi online pitching. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih dan semangat teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak nih untuk Kak Cae atas informasinya tadi. Jadi teman-teman di sini boleh banget sediakan juga nih notes-nya. Kemudian setelah ini juga boleh dituliskan kembali informasi-informasi yang sekiranya dibutuhkan. Baik, selanjutnya timeline kegiatan kita pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Angelin dari Event Division Youth 20 Indonesia 2022. Silakan Kak Angelin untuk pemaparannya. Thank you, Kak Bila. Halo teman-teman dan kakak-kakak semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, sebelum masuk ke dalam online pitching batch 2 kali ini, aku, Angel, dari Program and Event Officer Y20, izin menjelaskan terlebih dahulu nih terkait timeline Suara Pemuda. Oke. Nah, for your guys information, jadi kita udah melalui tahap submisi ide dan juga announcement pada tanggal 7 Oktober kemarin. Dan juga telah melakukan online pitching fase 1 atau batch 1 pada tanggal 8 Oktober kemarin. Dan juga selanjutnya, yaitu pada hari ini, kita akan melanjutkan online pitching di batch 2. Jadi teman-teman kakak-kakak harus semangat nih untuk menambahkan ide dan juga performa terbaiknya, karena setelah ini kita akan masuk ke tahap kolaborasi, yaitu pada tanggal 8 sampai 18 Oktober 2022. Nah, setelah membentuk kelompok di tahap kolaborasi, teman-teman nantinya akan menuangkan ide terbaiknya dalam bentuk PDF dan PPT yang sudah dijelaskan oleh Kak Khairunisa sebelumnya, dan akan masuk ke dalam tahapan selection proses pada tanggal 19 sampai 21 Oktober 2022. Nah, di tahapan selection proses ini akan dipilih nantinya 2 kelompok terbaik dari masing-masing klausa komunikasinya. Karena tahun ini ada 4 klausa, jadi total ada 8 kelompok yang akan diberangkatkan ke Solo nih, teman-teman. Di Solo nanti, teman-teman dan kakak-kakak sekalian akan melakukan presentasi di hadapan high level panel pada tanggal 28 Oktober 2022. Oke, mungkin sekian dulu nih terkait timeline dari Suara Pemuda. Penjelasan aku cukup sekian. Untuk yang masih penasaran terkait alur prosesnya, bisa langsung mengunjungi lini masa dari Y20 di Instagram ataupun websitenya, dan juga yang ingin bertanya, boleh langsung mengirimkan emailnya ke email Y20 yang tertera pada screen. Oke, semangat terus untuk teman-teman online batch 2 hari ini. Best of luck dan ditunggu kehadirannya di Solo nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Anjeli untuk pemaparannya tadi. Nah, teman-teman nanti mungkin kalau ada pertanyaan kembali bisa ditanyakan tadi melalui email atau lebih lanjutnya nanti akan diinfokan di Telegram. Oke, selanjutnya sebelum kita ke sesi berikutnya nih teman-teman, jangan lupa untuk gunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Jadi boleh banget teman-teman bisa on cam sekarang. Karena kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Jadi boleh banget perlihatkan wajah cantik dan gantengnya nih. Jadi biar makin seru juga, teman-teman, yuk boleh banget yang bisa gunakan virtual background, boleh banget dipakai. Oke, sudah siap ya? Kepada teman-teman panitia, mungkin mohon untuk membantu meng-capture momen keseruan kita pada hari ini.
Nah, teman-teman, pada hitungan ketiga, let's say cheese. Oke, ready? Baik, oke. Di sini udah ada 3 slide ya, teman-teman. Jadi mohon bersabar. Hitungan 3, 2, 1, cheese. Baik, boleh lagi kita let's say cheese. Boleh ganti gaya. 3, 2, 1. Slide berikutnya. Let's say cheese. 3, 2, 1. Oke, boleh ganti gaya lagi untuk slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir, boleh. Let's say cheese again. 3, 2, 1. Again, 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah berfoto untuk mengabadikan momen kebersamaan kita hari ini. Oke, untuk mengefektifkan waktu, sesi berikutnya pada peserta dan juga tamu undangan nanti diharapkan untuk menuju breakout rooms masing-masing. Tapi sebelum teman-teman nanti ke breakout rooms, bisa banget rename display name kalian dengan format priority underscore nama lengkap. Di mana untuk prioritasnya sendiri itu SLP untuk Sustainable and Livable Planet, kemudian DI untuk Diversity and Inclusion, selanjutnya DT untuk Digital Transformation, dan tentunya untuk YE adalah Youth Employment. Tetapi khusus untuk area prioritas YE atau Youth Employment, teman-teman harap tetap berada di main room. Oke, saya ulangi ya teman-teman semua. Jadi teman-teman dan para tamu undangan diharapkan untuk menuju breakout room masing-masing sesuai area prioritasnya, kecuali untuk youth employment yang berada tetap di main room. Kemudian rename display name kalian dengan priority underscore nama lengkap, di mana SLP untuk Sustainable and Livable Planet, kemudian DI untuk Diversity and Inclusion, dan DT untuk Digital Transformation, serta YE untuk Youth Employment. Nah, untuk sesi selanjutnya nih teman-teman akan diambil alih oleh moderator masing-masing breakout rooms. Jadi, terima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah join pada POA Summit Suara Pemuda ini dan tentunya sudah hadir di online pitching batch 2. Saya Bila Dina. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Saya pamit undur diri. So, enjoy your time and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone.
Halo teman-teman semuanya, apa suara aku udah terdengar dengan jelas ya? Udah aman belum? Oke. Kedengaran dengan jelas ya teman-teman suaranya? Agak kurang jelas, sorry. Kayaknya Jelas ada ya? back Kalau sound. Back sound-nya terlalu keras. Oke. Soalnya aku juga minta maaf sebelumnya kalau misalkan kurang kondusif, tapi sekarang gimana? Kedengeran nggak kira-kira? Masih bisa terdengar dengan jelas ya? Oke, kalau gitu kita akan mulai. Jadi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di online teaching Suara Pemuda 11 Oktober 2022 di breakout room dengan priority area youth employment. Kembali saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah bergabung teman-teman. Perkenalkan, nama saya Karen Hakuk Agnes Roger, bisa dipanggil Karen, selaku moderator pada priority area youth employment. Dipastikan partisipan atau teman-teman yang masuk ke room sesuai dengan priority area masing-masing ya. Di sini semua youth employment kan ya, atau ketenagakerjaan pemuda. Nggak ada yang area priority lain ya. Kalau misalkan teman-teman ada waktu untuk merename juga boleh, untuk mempermudah juga. Siapa tahu nanti ada yang kesasar. Oke, good. Kita akan lanjut. Sebelum acara dimulai, saya akan menyampaikan kembali teknis pelaksanaan di breakout room ini. Pertama-tama, dipersilakan kepada partisipan untuk merename sesuai dengan nama lengkap masing-masing. Nah, yang kedua, setiap peserta online teaching akan menyampaikan presentasinya dalam 5 menit. Waktu akan ditunjukkan nanti di screen atau layar, dan setelah 5 menit berlalu, teman-teman, presentasinya belum selesai, nanti akan tetap disudahi oleh panitia, dan bisa lanjut ke presentasi partisipan berikutnya. Dan pertanyaan mengenai seluruh rangkaian acara Pro-Summit Y20 bisa disampaikan di akhir rangkaian acara ya, teman-teman, di breakout room ini. Selanjutnya saya akan memanggil unique ID dan nama partisipan. Silakan partisipan pertama dengan unique ID 2001 Novalga Aniswara. Apakah sudah hadir? Dan boleh open kameranya langsung ya, biar gampang langsung di spotlight sama panitia. Halo Kak Novalga. Oke, sepertinya Kak Novalga belum hadir ya, 2001. Aku akan lanjut ke peserta kedua, 2005, atas nama Sudarso Aldi. 2005, atas nama Sudarso Aldi. Apakah sudah hadir? Halo, selamat siang Kak Karen. Saya Aldi hadir. Halo. Iya, Baik. tapi mohon maaf sebelumnya tidak kondusif karena sedang berada di kereta api. Oke, tidak apa-apa Kak, masih terdengar dengan jelas. Baik, jika sudah hadir, panitia mohon dibantu menampilkan submisi ide. Sekarang aku mau konfirmasi ke Kak Aldi, apakah sudah sesuai dengan submisi ide milik Kakak? Sudah 2005 tenaga kerjaan. Sudah benar. Baik, oke, sudah siap ya Kak Aldi? Siap. Baik, waktu akan dimulai dalam 3, 2, 1. Persilakan 5 menit dari sekarang. Terima kasih sebelumnya. Izin teman-teman pemuda-pemuda terbaik bangsa. Saya off video dulu ya biar lancar, tidak terganggu. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Kenalkan saya Aldi, di mana di sini saya mengangkat isu yaitu tenaga kerjaan pemuda, di mana terkait isu ketenagaan pemuda dalam hal ini saya fokus dalam hal pengangguran. Kenapa? Yang pertama dilansir dari laman World Population Review tahun 2021, masih dalam pandemi saat itu, tingkat pengangguran global diperkirakan mencapai antara 6,3% sampai dengan 6,5%. Di mana jumlah tersebut sebagian besar bukan usia produktif, dengan kata lain adalah pemuda. Sehingga isu ini sering diangkat di ranah diskusi internasional dan selalu diperjuangkan. Nah, berbicara kondisi pengangguran di Indonesia atau saat ini sedang terjadi, di mana
jumlah pengangguran terus bertambah, di mana data terbaru Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa per Februari 2002 tingkat pengangguran di Indonesia tercatat sebesar 5,83% dari total penduduk usia kerja sejumlah 208,54 juta orang. Yang mencengangkan dari 5,83% tersebut, hampir 14% adalah penduduk lulusan jenjang diploma atau sarjana atau S1. Nah, kenapa saya ingin sharing dan mengangkat isu ini? Teman-teman harus tahu bahwa di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 2 berbunyi, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, dari undang-undang tersebut merupakan acuan kita untuk memperjuangkan hak dari pemuda-pemuda di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Seperti itu. Nah, ironinya di mana notabene mindset kita dengan mengenyam pendidikan tinggi dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, justru banyak dari saudara kita yang belum mendapatkan kesempatan bekerja. Dengan kata lain, banyak sekali yang belum bekerja itu statusnya adalah sarjana. Sehingga dengan kata-kata kasar, banyak orang menyebutnya itu sarjana pengangguran terdidik, seperti itu. Itu yang membuat kita harus mengangkat isu ini, seperti itu. Bila ditarik saat lulus SMA atau SMK, fenomena di negeri kita banyak yang berlomba-lomba masuk ke perguruan tinggi negeri atau sekolah kedinasan atau perguruan tinggi favorit. Bahkan sampai masuk jurusan apapun, meskipun tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Sehingga contoh nih, dalam keahliannya dia di bidang ekonomi, namun dia masuk di jurusan sejarah di dalam universitas favorit, sehingga dia melupakan atau mengesampingkan dari yang dia miliki, tetap masuk dalam jurusan yang tidak sesuai keinginannya. Yang penting masuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi berkualitas, seperti itu. Sehingga banyak yang kita tahu saat ini, orang yang bekerja tidak sesuai dengan lulusannya. Contohnya di banking atau banker, di mana memang banyak atau beberapa malah jurusannya itu jurusan sains atau ilmu pengetahuan, sehingga memang di luar dari keilmuan yang dia miliki. Itulah kenapa saat ini fenomena ini banyak terjadi di Indonesia. Sebenarnya tidak masalah, cuman tidak efektif untuk untuk mengembangkan diri, dan di mana saat ini jumlah pengangguran yang ada di Indonesia juga lumayan banyak dari sarjana, di mana di sini ada solusi, yang mana solusinya satu, karena memang banyak perusahaan yang memiliki university, contohnya kalau di BUMN itu ada Mandiri University, terus ada kalau di swasta ada BCA University dan sebagainya, ada Astra University dan sebagainya, itu di mana di sini untuk solusinya antara stakeholder dari swasta, pemerintah, belum adanya kolaborasi. Jadi kolaborasi saat ini belum terjadi, di mana dengan kolaborasi seharusnya kita bisa membantu teman-teman atau pemuda-pemuda Indonesia yang saat ini memang banyak belum bekerja, dan kebanyakan memang dari kampus swasta yang saat ini memang banyak didiskriminasi, seperti itu. Dengan halo, waktunya sudah habis, jadi kita akan lanjut ke peserta selanjutnya ya. Terima kasih atas pemaparannya Kak Aldi. Selanjutnya untuk unit ID partisipan 2008 atas nama Alvin Nurul Firdaus. Kepada Kak Alvin, sudah bisa online? Halo. Oke, baik. Panitia boleh bantu untuk menampilkan submisi ide Kak Alvin. Kak Alvin, apakah submisi idenya sudah sesuai dengan punya kakak? Iya, sudah sesuai. Baik, sudah siap ya untuk pemaparan dalam durasi 5 menit. Dipersilakan untuk Kak Alvin, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin. Di sini
isu yang ingin saya angkat adalah pengangguran untuk SMK. Seperti yang kita tahu teman-teman, SMK ini istilahnya itu pertengahan di antara sekolah tinggi dengan universitas. Dan di sini salah satu data menyebutkan bahwa angka pengangguran tertinggi itu bukan dimiliki oleh jenjang SD, tapi malah jenjang SMK. Padahal menurut tujuannya SMK ini diperuntukkan agar anak-anak itu setelah lulus langsung siap kerja. Begitu juga yang terjadi di daerah saya. Saya dari Pasuruan dan kebetulan saya juga saat ini running sebuah organisasi sosial yang bergerak di bidang youth employment juga bernama Pasuruan Youth Forum. Meskipun Pasuruan ini terkenal sebagai daerah industri, teman-teman, tapi angka pengangguran itu cukup tinggi, apalagi untuk siswa SMK. Dan ternyata setelah kami riset lebih jauh, pengangguran ini untuk tingkat SMK tidak hanya terjadi di Pasuruan saja, tapi juga tingkat nasional. Apa yang salah dengan SMK kita? Padahal untuk lulusan SMK itu sebenarnya sudah ada kriteria untuk sistem vokasi yang baik. Yang pertama, persentase belajar di lapangan itu lebih tinggi daripada teori. Dan ini sangat-sangat tinggi gapnya, yaitu 70/30. Kenapa? Karena memang lulusan SMK sekali lagi dipersiapkan untuk segera bekerja. Lalu yang kedua adalah harus ada pengajar dan orang yang menjadi guru di pabrik atau industri. Sehingga ketika guru tersebut mengajar, itu dia sudah ada gambaran bagaimana nantinya siswa itu di industri yang dia pilih. Dan yang ketiga, juga ada sertifikasi. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk SMK sendiri di Indonesia, itu menurut kami sudah sesuai atau bahkan sudah layak untuk diimplementasikan, dan apabila diimplementasikan dengan baik, hasilnya bisa jadi akan sama-sama baiknya juga. Tapi ternyata menurut data tidak demikian. Lalu apa yang ingin kita pecahkan di sini? Yang ingin kita pecahkan di sini sesuai dengan klausa yang saya pilih, yaitu membuat kurikulum. Yang pertama adalah mengefektifkan peran DUDI, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah dan pendidikan tinggi untuk menciptakan SDM SMK siap kerja. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini tidak bisa hanya dipegang oleh satu stakeholder, tapi kita memerlukan multi stakeholder. Yang pertama, kita akan membuat kemitraan yang efektif antara SMK dengan DUDI. Apa yang akan kita buat di sini? Tipe-tipe untuk kemitraan itu ada 3. Yang pertama client model, yang kedua advocacy model, dan yang ketiga partnership model. Client model ini adalah model yang paling sesuai untuk diterapkan antara SMK dengan dunia industri. Apa itu client model? Client model adalah salah satu pihak merasa membutuhkan pengalaman dan pengetahuan dari pihak lain. Sehingga di sini SMK bertindak sebagai klien. Seperti itu. Lalu dalam client model ini teman-teman, setidaknya ada 2 pihak yang akan menjadi target pelatihan atau magang. Tidak hanya siswa, tapi juga guru. Guru ini akan mendapat pelatihan berbeda dengan siswa. Apabila siswa seperti kita ketahui, biasanya mereka akan langsung magang di departemen tertentu sesuai dengan background-nya dia, sedangkan untuk guru ini kita akan lebih dalam lagi. Di sini training pekerja itu kita bagi menjadi 2. Yang pertama pre-service training, dan yang pertama pre-service training yang diberikan oleh lembaga formal sebelum menjadi pegawai atau pekerja untuk mendapat ijazah. Nah, pre-service training ini teman-teman yang diberikan oleh SMK. Sedangkan untuk training antara SMK dengan DUDI ini adalah in-service training. Akan langsung saya singkat saja teman-teman. In-service training ini ada 5. In-service training ini sebenarnya diperuntukkan bagi karyawan. Dimulai dengan induction atau orientation training, foundation training, OJT, refresher, dan career development training. Lalu untuk guru ini masuk di mana? Untuk guru ini akan masuk di OJT. Sehingga mereka nantinya akan kita lihat bagaimana sih simulasi dia bekerja di sebuah perusahaan. Tidak hanya di level bawah, tapi juga level middle atau level menengah, sehingga dia tahu apa yang akan dikerjakan baik di level bawah ataupun di level atas. Hal ini akan sangat berpengaruh pada pengetahuan yang akan diberikan pada siswa-siswanya.
Dan di sini guru pun akan dinilai secara objektif oleh perusahaan terkait, sehingga dia memiliki penilaian kompetensi. Ketika dia sudah selesai dengan maaf memotong, waktunya sudah habis. Oke. Dan akan dilanjutkan ke partisipan yang kedua. Terima kasih Kak Alvin untuk Baik, terima kasih. Untuk Kak Hasian Abdul Aziz, nomor unit ID-nya 2009, apakah sudah bisa online? Hasian? Sudah, suaranya terdengar deh. Ya, terdengar. Mungkin bisa lebih kencang lagi kali ya Kak suaranya. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf lagi di jalan juga. Ya, silakan untuk panitia menampilkan submisi idenya. Alfian mau Hasian, silakan dikonfirmasi ini sudah benar ya submisi idenya. Ya, betul. Sudah siap untuk pemaparannya. Ya. Penyerahan dari regional 4 dimulai dari sekarang ya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Hasian Abdul Aziz, Teknik. Ini saya memilih klausa prevent from precarious work and socio-economic exclusion through social assistance measure. Nah, kenapa sih? Saya yakin bahwa pendidikan merupakan senjata yang sangat kuat untuk membangun sebuah peradaban, terutama ketika kita membicarakan tentang Indonesia Emas tahun 2045. Nah, berdasarkan riset dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek pada tahun 2020, disebutkan bahwa sebanyak lulusan dari SMA sederajat itu sebenarnya 3,6 juta per tahun. Tapi yang terserap ke dalam pendidikan tinggi atau perguruan tinggi itu tidak mencapai tidak lebih dari 17%-nya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus memikirkan memiliki bonus demografi sebanyak 2 juta per tahun untuk lulusan SMA sederajat. Nah, dengan adanya bonus demografi ini, maka didapatkan usia produktif juga dari para angkatan pekerja di Indonesia yang menjadi besar. Lalu, apa sih sebenarnya masalahnya? Menurut penelitian dari Apriani tahun 2017, dilibatkan bahwa faktor minat untuk melanjutkan pendidikan menjadi faktor utama menjadi faktor penyebab siswa tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, menurut saya hal yang terpenting untuk mencegah bagaimana pekerja itu tidak untuk mencegah precarious work and socio-economic exclusion dari pekerja itu, menurut saya yang paling penting pertama adalah pendidikan formal yang didapatkannya. Oleh karena itu, saya memilih klausa ini. Lalu juga berdasarkan data BPS didapatkan bahwa angkatan pekerja di Indonesia hanya 12,64% yang sampai ke pendidikan tinggi. Nah, apa sih ide yang ingin saya bawa? Program yang ingin saya bawa adalah diseminasi pendidikan tinggi dan mentorship. Ini akan dilakukan kepada pelajar SMA sederajat yang ditujukan untuk memperoleh, menimbulkan kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi, terutama terkait dengan pendidikan tinggi. Nah, di mana sih targetnya? Nah, targetnya ini berada pada tiga wilayah prioritas di Indonesia dengan tingkat pengangguran tertinggi dan juga tingkat pencapaian pendidikan tinggi terendah di Indonesia. Nah, karena sebenarnya semangat untuk melanjutkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi ini rupanya ini itu dimiliki oleh seluruh remaja di Indonesia, khususnya di wilayah pelosok Indonesia. Namun kadang informasi pun menjadi penghalang dan juga keterbatasan dari sarana prasarana yang dimilikinya. Nah, diharapkannya dengan adanya program ini dapat memberikan edukasi, motivasi, dan juga pendampingan bagi pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, ini juga harapannya dapat mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Lanjut, dalam merealisasikan program ini, tadi sudah disebutkan di daerah-daerah yang tercantum pada teks yang sudah diberikan. Nah, ini rencananya akan dilakukan selama 4-5 bulan dengan proses pembentukan timnya, pembentukan targetnya, penentuan media yang efektif untuk proses diseminasi dan mentorship-nya, lalu juga penyusunan medianya, lalu proses funding dan partnership dan juga sponsorship-nya. Boleh dilanjut? Nah, di sini strategi untuk proses funding dan lain-lainnya, ini mungkin akan melakukan sebuah sponsorship kepada mitra yang berminat. Gitu. Nah, selanjutnya pemangku kepentingan yang akan mungkin diajak bekerja sama di sini, terutama ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ristek di Indonesia yang sebagai yang berfokus pada pendidikan, badan usaha milik negara atau BUMN yang memiliki
sebagai entitas yang dapat berperan sebagai mitra juga dan juga mentorship kepada target peserta. Lalu juga ada juga dari pemerintah daerah dan provinsi, pihak-pihak sekolah, badan eksekutif mahasiswa untuk melanjutkan program ini ke depannya. Lalu juga ada forum bidik misi untuk informasi-informasi beasiswa terkait dengan pendidikan tinggi. Lalu juga ada juga pihak sponsor, media partner dan juga NGO. Nah, harapannya kolaborasi yang didapatkan dari seluruh stakeholders yang terkait ini dapat menciptakan diseminasi pendidikan tinggi yang merata dan dapat memberikan manfaatnya bagi seluruh pelajar di Indonesia. Mungkin itu dalam pelaksanaannya juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan juga motivasi pelajar. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Alfian atas presentasinya. Selanjutnya kita akan ke unit ID 2011 kepada Kak Indra. Apakah sudah bisa on mic? Halo, suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, panitia boleh bantu untuk menampilkan submisi ide dari Kak Bangun Indra Pratama. Dan kita boleh konfirmasi lagi ya Kak, ini sudah sesuai dengan submisi ide Kakak ya? Ya, Kak. Oke, kalau sudah siap, bisa dimulai dari sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih Kak Karen. Pertama-tama terkait dengan klausa yang dipilih adalah Build Comprehensive Growth Ecosystem for Social Enterprise through Community-Based Hubs. Yang melatar belakangi saya mengambil klausa ini adalah yang pertama adalah Indeks Pembangunan Pemuda, di mana domain paling rendah dalam Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2021 adalah lapangan dan kesempatan kerja. Kemudian yang kedua adalah Human Development Index, bagaimana korelasi antara quality of education relatif positif dengan standar of economic dan life expectancy. Yang ketiga adalah faktual, beberapa tahun kebelakangan kita mengalami pandemi COVID-19 yang dimana banyak warga negara Indonesia yang kehilangan pekerjaannya ataupun disebut PHK. Kemudian terkait dengan accessibility, bagaimana mereka kekurangan dalam mengakses modal dan melakukan pengembangan untuk melakukan kewirausahaan. Dan yang ketiga adalah kompetensi dari si wirausaha muda itu sendiri. Jadi tiga hal ini yang menjadi latar belakang kenapa saya mengambil klausa ini. Kemudian dampaknya apa ketika latar belakang itu tidak kita selesaikan masalahnya? Yang pertama adalah pengangguran meningkat. Pengangguran meningkat ini berkorelasi positif dengan kemiskinan. Bagaimana tingkat pengangguran dan kemiskinan di Jakarta naik beberapa persen semenjak COVID-19. Yang terakhir adalah bonus demografi. Bagaimana kita sebagai pemuda harus segera mungkin memanfaatkan bonus demografi ini agar tidak menjadi kekurangan kita ataupun ancaman kita ke depannya. Karena semakin banyak usia produktif yang tidak kita tingkatkan SDM maupun kemampuannya, khususnya dalam bidang kewirausahaan, nantinya malah akan menambah usia muda yang tidak produktif di masa yang akan datang. Lalu kemudian apa action plan yang saya ambil? Saya membentuk program yang namanya Youth Entrepreneurship Incubator. Youth Entrepreneurship Incubator adalah ini mengambil best practice dari apa yang saya dapatkan ketika saya mengikuti program pertukaran pemuda antar negara di Cina. Bagaimana One Belt One Road Policy ini diturunkan menjadi penguatan UMKM untuk meningkatkan bidang sektor ekonomi di negara Cina. Kemudian bentuknya apa? Bentuknya adalah subjek yang dalam program ini adalah Karang Taruna di Kelurahan Cipinang Muara. Bagaimana pasti di semua daerah mempunyai organisasi yang namanya Karang Taruna. Karena organisasi Karang Taruna merupakan organisasi akar rumput yang semua tingkat rukun warganya pasti ada. Kemudian yang kedua adalah koordinasi dengan pihak RW dan pihak kelurahan sebagai pengambil kebijakan dalam mengadakan suatu kegiatan. Lalu step-stepnya apa aja? Yang pertama adalah kita mensosialisasikan kegiatan Youth Entrepreneurship Incubator ke seluruh RW. Kebetulan di Kelurahan Cipinang Muara ada 16 RW. Jadi kita akan mensosialisasikan program ini ke seluruh RW, khususnya pemuda dan masyarakat yang ada di lingkungan 16 RW tersebut. Kemudian kita menganalisa jumlah pemuda yang berwirausaha itu berapa dan subjek bidang yang mereka geluti untuk pengembangan bisnis mereka itu apa. Lalu kemudian kita melakukan inkubasi secara general dulu. Bagaimana
kita memberdayakan dan mengembangkan memberikan mereka pelatihan melalui bisnis model yang ketika mereka mempunyai bisnis sehingga itu dapat dikembangkan lebih besar lagi. Lalu kemudian ketika sudah menjadi diberikan inkubasi general, lalu kemudian akan ke tahap selanjutnya adalah inkubasi grouping. Bagaimana yang pemuda-pemuda yang sudah diberikan pelatihan inkubasi general itu akan dimasukkan kembali ke dalam inkubasi grouping dengan memilah dan memilih sesuai dengan bidangnya masing-masing, misalnya industri kreatif, pangan, lingkungan, dan lain-lain. Lalu kemudian siapa yang berkolaborasi dalam program ini, yaitu Dispora, di mana Dispora mempunyai program pembinaan aktivitas pemuda, kemudian Kemenpora ada Wirausaha Muda Pemula, kemudian Barekraf ada lensa kreatif dengan industri kreatifnya, kemudian ada Dinas Sosial dengan dana stimulan untuk karang taruna setiap bulan, dan BUMN swasta dengan CSR-nya. Jadi kita juga sudah melakukan dalam satu tahun ini membuat role model, di mana salah satu RW ini menjadi role model. Alhamdulillah sudah membantu 700 UMKM dalam menyediakan foto dan video untuk digunakan sebagai tools meningkatkan customer engagement dan meningkatkan pendapatannya. Alhamdulillah dengan inkubasi ini menghasilkan industri kreatif di salah satu RW yang ada di Cipinang Muara. Dan ini menjadi model yang akan dikembangkan lagi di RW-RW lain yang ada di Cipinang Muara. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Imran, terima kasih atas pemaparan materinya, presentasinya. Selanjutnya kita akan ke partisipan dengan unit ID 2012 atas nama Nikomang Ernayanti. Untuk Kak Erna, apakah sudah bisa bergabung online? Halo, selamat sore Kak Karen. Oh, dari sore Kak. Mungkin panitia boleh bantu tampilkan submisi ide dari Kak Erna dan boleh dikonfirmasi sudah sesuai ya Kak? Oke, sudah sesuai Kak. Baik, silakan dimulai ya Kak dari. Oke, terima kasih atas waktunya Kak. Untuk klausa yang saya ambil itu adalah terkait dengan bagaimana bisa kita menghubungkan sekolah dengan kebutuhan pasar, yaitu terkait dengan tenaga kerja. Untuk ini fokus saya mungkin lebih ke anak-anak prasekolah SMA ya, yaitu yang menuju jenjang university. Nah, yang pertama untuk latar belakangnya saat ini generasi muda sebagai generasi terbesar atau energi terbesar di Indonesia yang berpotensi untuk akselerator pembangunan khususnya di daerah desa. Memang saat ini untuk menciptakan pembangunan berbasis berkelanjutan atau sustainable development itu mencakup banyak aspek, itu sangat dibutuhkan peran pemuda khususnya dalam peningkatan ekonomi kreatif dan secara inklusif juga. Apalagi sekarang kebutuhan untuk peluang kesempatan kerja itu cukup menjadi tantangan di Indonesia, khususnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan di bidang green jobs atau bidang yang berbasis sustainability. Nah, dibandingkan peluang kerja yang dilihat pemuda yang berbasis dengan sustainability atau green jobs atau blue economy, saat ini pemuda malah bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di aspek-aspek yang berhubungan dengan pemerintah. Padahal untuk mendapatkan pekerjaan di luar itu sangat banyak peluangnya bagi generasi muda. Nah, ini untuk ide saya itu diperlukan banget khususnya untuk anak-anak prasekolah yang menuju jenjang universitas yang belum siap untuk masuk ke dunia kerja. Perlu banget kita untuk memberikan atau menciptakan kurikulum khusus untuk bisa meningkatkan capability generasi muda kita untuk siap terjun ke dunia kerja, khususnya saya fokusnya ke bidang yang berkaitan dengan sustainability, yaitu atau green jobs. Nah, saat ini juga saya kebetulan sebagai Community and Partnership Development di salah satu social enterprise berbasis sustainability dan juga youth itu di Amati Indonesia, yang mana kami mempunyai program-program pengembangan generasi muda dan juga kurikulum-kurikulum berbasis sustainability dan design thinking yang bisa kami terapkan di kalangan siswa-siswa sekolah baik SMA maupun SMK, yang mana fokus kami ini saat ini ada di universitas-universitas di seluruh Indonesia. Dan kami juga telah bekerja sama dengan pemerintah seperti Kemenkop, Kemdikbud, dan juga beberapa mitra, baik nasional maupun internasional, untuk mengakselerasi
program-program kami ini yang berkaitan dengan youth development dan juga menyiapkan para pemuda untuk siap terjun ke dunia kerja. Nah, adapun ide-ide kira-kira seperti apa sih yang bisa kita support untuk generasi muda yang bisa nantinya meningkatkan peluang karir mereka untuk ke dunia kerja. Yang pertama itu kita berfokus pada mendukung SDGs desa. Nah, di sini kenapa desa? Karena kebanyakan generasi muda kita terlalu fokus kepada hal yang bersifat kota atau dunia-dunia yang harusnya bisa mereka fokuskan di lingkungan mereka, yaitu membangun diri mereka dan membangun desa, yang mana peluang kerjanya sangat banyak sekali di sana. Yang pertama kita ada program yang bisa disebut studycation, yaitu selain belajar mereka juga bisa untuk membuat akselerasi ilmu ide dan juga berkontribusi untuk desa, yang mana di sini sangat kita anjurkan untuk melaksanakan metode yang berbasis kurikulum. Nah, kita punya beberapa kurikulum, salah satunya itu sustainability, inovasi, digitalisasi, yang mana saat mahasiswa ini diterapkan bisa menerapkan kurikulum ini dan dibantu dengan pemerintah, dan juga kita bisa support dengan berbagai expert nasional maupun internasional untuk bisa pitching atau coaching para mahasiswa untuk siap terjun ke dunia kerja yang berbasis sustainability, inovasi, dan digitalisasi. Tentunya juga berfokus pada SDGs. Selain itu juga kita fokusnya kepada project based learning, yang mana siswa kenapa tidak hanya belajar di kelas tapi juga based on project. Jadi mereka bisa terjun ke lapangan, bisa magang di berbagai mitra kami yang ada di desa-desa seluruh Indonesia dan juga disupport oleh pemerintah. Nah, yang kedua itu kami juga ada yang namanya kurikulum yang berbasis desa yang namanya Desapreneur, yang mana di sini ada kurikulum pengembangan wirausaha berbasis potensi desa, dan juga ini sejalan dengan semangat SDGs juga. Nah, kurikulumnya, mentoringnya, pemantauan expertnya, dan juga ekosistem lokal maupun nasionalnya itu akan berbasis dengan kurikulum-kurikulum yang kita provide. Itu banyak sekali, ada sustainable business, ada design thinking, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke partisipan selanjutnya ya. Terima kasih Kak untuk unit ID 2013 atas nama Kak Cahya, Yuwaning Cahya Pangestuti. Apakah sudah bisa online dan bergabung? Sudah, Kak Karen. Oke. Bisa dikonfirmasi juga untuk mengisi ide yang ditayangkan di layar, apakah sudah sesuai dengan milik Kak Cahya? Sudah. Oke. Silakan Kak Cahya dimulai dari sekarang ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuwaning Cahya Pangestuti. Kali ini memilih klausul D2, yakni Build a Comprehensive Growth Ecosystem for Youth Social Enterprises through Community-Based Hubs. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mungkin kita harus kembali menjawab kenapa program eksplorasi desa yang saya bawa harus hadir sebagai solusi permasalahan kepemudaan di desa. Saya bersama tim telah melakukan asesmen pada salah satu desa binaan kami di Desa Bojong Barat, Purwakarta, Jawa Barat. Dari hasil asesmen di lapangan, kami menemukan bahwa ditemukannya masalah. Yang pertama, Purwakarta atau Desa Bojong Barat memiliki sumber daya yang sangat besar, baik dari potensi alamnya, lokasi maupun sumber daya pemudanya. Akan tetapi masih terdapat gap permasalahan dengan gap antara segudang potensi desa yang dimiliki dengan kapasitas atau kemampuan desa dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki. Hal ini dapat terjadi karena pembangunan dan perputaran ekonomi yang masih terpusat di perkotaan, yang membuat lapangan pekerjaan masih terpusat di perkotaan. Padahal desa juga memiliki segudang potensi untuk diberdayakan. Mengacu pada laman CNN tahun 2020, ketimbangan antara desa dan kota di Indonesia dapat dibuktikan oleh jumlah sumbangan ekonomi desa terhadap PDB, yaitu pendapatan domestik bruto yang hanya berjumlah sekitar 14% dari total PDB. Nilai tersebut merupakan jumlah ketimbangan yang cukup besar, mengingat terdapat sekitar lebih dari 74.900 desa di Indonesia. Undesa juga menyebutkan bahwa desa merupakan salah satu penyumbang PDB dan kontribusi menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat luas. Atas dasar alasan tersebut, kami eksplorasi desa kita memiliki
Atas dasar tersebut, kami melihat adanya potensi yang sebenarnya masyarakat desa ini memiliki keinginan tetapi belum diimbangi oleh daya, keterampilan, kapasitas, modal, serta didukung oleh kultur yang tidak terbangun untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Lantas apa itu eksplorasi desa kita? Eksplorasi desa kita merupakan serangkaian program pemerataan pembangunan ekonomi di desa melalui metode pengembangan komunitas berbasis UMKM. Serangkaian program pemberdayaan UMKM di desa ini bertujuan untuk menghidupkan pertumbuhan iklim ekonomi desa sekaligus meluaskan lapangan kerja yang lebih inklusif bagi masyarakat desa setempat. Dalam pelaksanaannya, eksplorasi desa kita akan menggait UMKM daerah setempat yang potensial untuk dikembangkan menjadi social enterprise dalam rangka menghidupkan iklim perekonomian yang lebih aktif dan perluasan pasar tenaga kerja bagi pemuda daerah setempat. Kemudian bagaimana eksplorasi desa kita dapat dilaksanakan? Pelaksanaan eksplorasi desa kita sendiri kurang lebih terbagi ke dalam 6 pembabakan tahap. Yang pertama merupakan tahap assessment, pencarian UMKM binaan, dan pasar UMKM. Dalam pencarian assessment, dimulai dari tahap pencarian assessment binaan sebagai beneficiaries utama dengan prioritas UMKM yang telah berkembang dan sustain selama 5 tahun ke belakang. Kemudian pencarian UMKM binaan dilanjutkan dengan strategi pencarian pasar UMKM, selling point produk, dan perencanaan sekaligus pelatihan dalam rangka persiapan produk UMKM. Tahap selanjutnya merupakan tahap penyusunan program pemberdayaan UMKM, akan melalui tahap konsolidasi dengan pihak pemilik UMKM. Upaya diskusi ini bertujuan untuk membangun UMKM berbasis social enterprise yang berkelanjutan demi tercapainya tujuan bersama. Di tahap ini juga dilakukan pelatihan UMKM seperti pelatihan usaha, pelatihan sertifikasi BPOM, logo halal, branding merek, hingga sistem pembukuan agar lebih siap untuk dilakukan ekspansi pasar keluar desa nantinya. Tahap ketiga merupakan tahap ekspansi pasar atau perluasan daerah UMKM yang dilakukan untuk menyasar pasar luar daerah dan pemerintah. Keempat merupakan implementasi rancangan program yang telah dibuat sekaligus pemberian pelatihan keterampilan kepada calon sumber daya UMKM, yakni pemuda sekitar pemuda yang masih menganggur di sekitar UMKM binaan. Penyeleksian pemuda ini akan memprioritaskan golongan pemuda yang belum memiliki pekerjaan dengan bantuan pendataan dari pemerintah desa dan karang taruna setempat. Kemudian pembiayaan ini dilakukan bersama dengan evaluasi bulanan oleh penyelenggara program bersama dengan pemerintah desa seperti badan usaha milik desa. Setelah rangkaian program akan dilaksanakan berulang dengan evaluasi melalui proyeksi waktu 4-5 tahun sesuai dengan tingkat kemandirian UMKM binaan hingga masyarakat beneficiary siap untuk dilakukan tahap terminasi atau tahap lepas landas. Tahap terakhir merupakan tahap exit, yakni pemberian intervensi program dari panitia. Dalam pelaksanaannya, eksplorasi desa kita akan bekerja dengan berkolaborasi dengan 3 kepentingan utama, yakni pihak sponsor, pendukung utama, evaluator, dan penyedia SDM. Dari pihak sponsor sendiri, atas waktunya karena sudah habis durasinya, kita akan lanjut. Ya, kita akan lanjut ke partisipan selanjutnya. Untuk unique ID 2021 atas nama Nikomang Ayu Hari Nadi Gayatri. Kepada Kak Gayatri, apakah sudah bisa on mic dan on cam? Halo, untuk Kak Gayatri 2021. Halo Kak Gayatri. Ada di room tapi belum bisa on mic atau on kamera ya Kak Gayatri. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke unit ID 2024 atas nama Anis Airiyah. Kak Anis sudah ada di room dan bisa. Halo Kak. Oke. Sudah. Baik. Boleh ditampilkan submisi ide dari Kak Anis 2024. Mohon maaf izin off cam karena sinyalnya buruk ya Kak. Ya, boleh. Sebentar. Belum terlihat di layar saya. Ya, tunggu dulu file dari submisi idenya Kak Anis. Kalau di websitenya 2000. Kalau di websitenya 2023 Kak, saya cek tadi. Oh, oke. Ya udah, nggak apa-apa. Sambil kita tunggu panitia buat yang clear.
Kak Anis, tunggu sebentar ya. Ya, ini boleh dikonfirmasi ya Kak, untuk submisi idenya apakah sudah sesuai? Iya Kak, sudah. Baik, silakan dipresentasikan mulai dari sekarang. Halo Kak Anis, udah bisa mulai ya Kak? Atau ada kendala mic? Iya. Ya, udah bisa Kak? Masih kendala jaringan ya? Maaf Kak Anis, di aku putus-putus. Kalau di teman-teman putus-putus nggak ya? Putus Kak. Putus ya? Putus. Kak Anis, maaf. Penyampaiannya lumayan putus-putus. Halo Kak Anis. Halo Kak. Halo Kak Anis. Kayaknya kendala koneksi ya. Nanti mungkin Kak Anis boleh kita skip dulu sampai nanti kakak kalau misalkan udah siap secara koneksi dan jaringan, nanti aku panggil lagi ya Kak, setelah semuanya selesai. Oke, Kak Anis, mungkin boleh respon via chat juga kalau misalkan nggak bisa on mic dengan baik. Nah, selanjutnya kita ke unit ID 2029 atas nama Ridho Musta Firdaus. Ya, halo. Iya Kak Anis, nggak apa-apa kalau misalkan belum oke jaringannya, kita nanti di paling akhir dulu ya Kak. Silakan Kak Ridho, apakah sudah bisa on mic dan gabung sama kita? Oke, kita tunggu teman-teman panitia untuk ya screen submisi ide. Apakah udah sesuai ya Kak? Boleh dikonfirmasi? Ya, sudah. Baik, kalau sudah sesuai dan sudah siap, silakan presentasi mulai dari sekarang ya Kak. Oke, terima kasih Kak Karen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sore hari ini saya akan membawa gagasan dan ide tentang satu topik yang cukup menarik, teman-teman. Saya mengangkat topik democratize skilling ya, terutama di technical and vocational yang berpengaruhnya untuk pengembangan dari hard skills, soft skill, entrepreneurial skills. Nah, kalau tema itu yang jadi pembicaraan ya, itu saya langsung tertuju sama UMKM, teman-teman. Jadi bisnis yang mungkin nggak punya gedung ya, bisnis yang di toko, di gerobak, atau ya even di tempat-tempat kecil justru dampak terhadap ekonomi Indonesia luar biasa. Kalau dari banyaknya, UMKM ini jumlahnya 64 juta. Hari ini 2022 data dari Kementerian Investasi dan 64 juta UMKM yang menyerap 97% total dari tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja Indonesia itu sekitar 208 juta, angkatan kerjanya 144. Jadi 97% yang luar biasa gitu. Ada kontribusi yang terhadap PDB 62%, investasi sebesar 64%. Ini angka yang fantastis, teman-teman. Terus ada pertanyaan gitu, kenapa UMKM bisa segitunya gitu? Ada 4. Aku melihat ada 4. Yang pertama adalah UMKM punya kemampuan kemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Itu di pelosok-pelosok itu UMKM ada. Rekrutmennya yang nggak terlalu sulit, nggak terlalu muluk-muluk, membuat orang itu banyak yang masuk ke UMKM. Kemudian agilitasnya yang sangat baik, fleksibilitasnya itu membuat dia adaptif dari disrupsi-disrupsi, perubahan-perubahan yang sifatnya sangat cepat. Nah, dari banyaknya kemampuan itu, UMKM punya kemampuan anti fragile. Jadi dia dalam kondisi yang nggak stabil, dalam kondisi krisis ekonomi, bahkan pandemi di tahun 2019 yang jadi tema di G20 ini, ya, pulih bersama pulih lebih kuat, itu adalah bentuk dari keunggulan dari UMKM. Tapi ada satu problem ya, problemnya adalah UMKM ini punya salah satu masalah polemik di fundamental bisnis dan pengelolaan intangible aset-aset yang nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan, jadi kadang kurang dipahami, kurang di-aware ya. Memang karena keterbatasan informasi berbeda gitu.
Sedangkan UMKM ini harus jadi concern karena dia akan terus tumbuh dan terus menopang ekonomi Indonesia. Saya ingin membuat dari ide ini bahwa UMKM ini sustain growth jadi satu bisnis yang siap komplit sama yang lain. Ada 4 kira-kira yang pertama yang saya idekan. Pertama adalah jadi boleh lagi membagi atau pengevaluasian konsep, mindset, model serta fundamental bisnis. Jadi bisnis yang punya fundamental bagus akan menghasilkan produk atau service yang winning. Dia siap untuk bersaing kayak gitu. Kemudian yang kedua ada peningkatan kualitas produk itu secara berkala oleh kompetensi yang sifatnya R&D ya. Jadi functional benefits dari produk itu memang benar bagus. Kemudian yang ketiga, ini yang termasuk paling penting adalah peningkatan kualitas identitas desain, konsep branding, brand voice, brand tone, kemudian bagaimana persepsi itu dihadirkan dan cara kerja marketing yang baik itu membuat produk itu bervalue. Ketika produk bervalue, maka dia akan lebih mudah untuk menjalankan banyak transformasi dan kemajuan-kemajuan. Yang keempat juga digitalisasi secara masif, pemanfaatan kemampuan atau kemudahan akses teknologi di saat ini, gitu. Sehingga jangkauan reach-nya ya, engagement itu sangat luas dengan traffic. Kemudian gimana caranya? How ya? Pertama ini kita bagi dulu ke bagi 4. Sebenarnya simple 4. Finance training ya, kemudian marketing training, operational training, resource training. 4 ini berfokus pada soft skill dan hard skill. Kemudian yang kedua, frontline, orang-orang yang turun di mahasiswa. Mahasiswa yang butuh kerja nyata, mahasiswa yang memang harus ada gitu, nggak cuma sekedar teori tapi ada praktisnya kayak gitu. Nggak cuma mahasiswa, ada juga praktisi yang saya mengidekan dia sebagai director, dia sebagai lead yang terus membantu menganalisis, mahasiswa turun langsung sehingga kolaborasi ini win-win solution nih. UMKM-nya oke, mahasiswa juga mantap. Kemudian yang ketiga, pengembangan secara bertahap 7-14 hari, setiap berkalanya itu ada bisnis yang terus di-upgrade, maka bayangin dari gerobak yang livelihood activity berubah jadi small dynamic atau fast moving enterprise itu bayangin gimana tetap pakai gerobak tapi karyawannya ada 10 di tokonya misalnya. Itu terjadi di seluruh UMKM. Nah, apa yang diajak kolaborasi sebenarnya triple helix saja, pemerintah, praktisi bisnis yang terkait dan bagian dari UNIF sebagai satu. Kak Rido, mohon maaf potong, waktunya sudah habis. Terima kasih atas pemaparan presentasi untuk mengisi idenya ya Kak. Nah, kita akan lanjut ke partisipan selanjutnya dengan unit ID 2031 Kak Putri Ulaya Rial. Apakah sudah hadir? Oke, kalau belum hadir nggak apa-apa. Setelah ini kita akan menyaksikan video terlebih dahulu. Jadi dipersilakan untuk panitia menayangkan videonya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan lanjut ya ke partisipan selanjutnya. Tadi aku sempat panggil 2031 Kak Putri Ulaya, sudah hadir ya? Baik. Kak Putri mungkin boleh on mic dan boleh dibantu panitia untuk menampilkan submisi ide atas nama Kak Putri Ulaya. Dan boleh dikonfirmasi juga ya Kak, apakah submisi idenya sudah sesuai dengan punya dari Kak Putri? Oke, ya baik Kak. Bentar ya, sambil kita tunggu screen-nya. Oke. Kak Putri 2031 benar ya Kak, unit ID-nya? Ini boleh dicek dulu. Ya, benar Kak. Udah. Ya. Baik, kalau sudah siap juga, silakan presentasi 5 menit dari sekarang ya Kak Putri. Oke, sebelumnya suara saya masuk kan ya Kak? Yes, ya, masuk.
Oke, ya saya lanjut. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Ulaya. Di sini saya mengangkat isu prioritas ketenagakerjaan pemuda dan khususnya mencegah pemuda dalam pekerjaan yang tidak tentu dan teralienasi dari sosial ekonomi yang terpinggirkan lah intinya kayak gitu. Nah, selanjutnya saya itu mengangkat masalah berdasarkan data, khususnya menurut United Nations ya transisi demografi yang terjadi pada beberapa dekade belakangan ini, Indonesia itu akan mendapatkan sebuah peluang yang mana kita mengalami bonus demografi di antara periode 2020 sampai periode 2030. Nah, pada saat itu penduduk usia produktif itu berjumlah 2 kali lipat dari penduduk non produktif. Sementara di awal tahun 2020 masalahnya ini Indonesia menghadapi wabah pandemi COVID yang menyebabkan masyarakat khususnya pemuda-pemuda ini tengah berusaha meniti karir, malahan dia menghadapi permasalahan seperti PHK ataupun penurunan kesejahteraan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di samping itu juga kemampuan mengelola keuangan pemuda ini juga masih belum baik juga gitu ya, kayak terlebih dengan kemudahan akses kita berbelanja di e-commerce itu menyebabkan kita tuh malah sering kekurangan atau mungkin tidak menyiapkan tabungan sebagai dana darurat di masa krisis gitu. Dan perlu adanya peningkatan kemampuan finansial atau pemahaman tentang manajemen finansial di masa krisis guna menyelamatkan para pemuda ini dalam proses keadaan-keadaan yang tidak tentu seperti pandemi COVID ini, sehingga misalnya kalau pemuda ini mengalami PHK atau mungkin belum mendapatkan pekerjaan dan berusaha untuk meningkatkan skill ini juga dia ada tabungan lah untuk menyelamatkan itu. Nah, di satu sisi, pemerintah ini sebenarnya juga sudah menyiapkan produk-produk yang bisa menyelamatkan pemuda ini, salah satunya seperti kartu prakerja dan bantuan lainnya gitu kan. Namun sejauh ini, efektivitas produk pemerintahan masih perlu ditunjang dengan beberapa tindakan agar impian Indonesia dalam menikmati bonus demografi ini bisa dirasakan di tahun 2030. Nah, sebelumnya saya di samping tulisan ini saya juga mau mengangkat situasi yang emang ada di lapangan karena kebetulan saya juga sedang kayak mengamati kondisi khususnya di Surakarta ini sendiri gitu. Di belakang kampus itu malahan banyak pemuda yang dia nggak lanjut sekolah atau mungkin berhenti sekolah itu di samping karena permasalahan ekonomi itu juga permasalahan karena pemahaman mereka akan urgensi pendidikan itu rendah sehingga mereka memutuskan untuk berhenti sekolah yang mana buah dari keputusan yang mereka ini di akhir nanti malah kayak gini, mereka kesulitan bersaing dalam mendapatkan lapangan pekerjaan karena keterbatasan kemampuan mereka dan ijazah mereka yang cuma sampai SMP, dan itu ditunjang dari data BPS, bisa dilihat nanti di data BPS tahun 2022 yang mana usia sekolah masyarakat khususnya di Jawa Tengah itu cuma sampai 8 tahun, yang mana berarti mereka pada berhenti di masa-masa SMP kayak gitu. Nah, untuk menyelamatkan anak-anak yang berhenti sekolah atau mungkin anak yang didorong oleh orang tuanya untuk mereka mendapatkan income, membantu menunjang perekonomian keluarga dan lain sebagainya. Di sini saya memiliki ide yang sederhana ya sebenarnya itu kegiatan sosialisasi yang lebih inklusif gitu dan penyediaan rumah mentoring. Sebenarnya disclaimer, emang pemerintah tuh udah ada kartu prakerja ya yang bisa memberikan pelatihan, penunjang, meningkatkan skill dan lain sebagainya untuk para pemuda. Namun realisasinya malahan ini belum bisa diikuti oleh seluruh pemuda, sehingga butuh sosialisasi untuk gimana caranya pemuda bisa ikut kartu prakerja dan pendataan siapa yang membutuhkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Dan ini bisa dilakukan dengan berkolaborasi oleh pemerintah setempat, organisasi, industri yang berkaitan dengan peningkatan skill, atau mungkin organisasi yang juga interest di bidang sosial dan tokoh pemuda yang berpengaruh seperti misalnya Putra-Putri Solo gitu untuk melakukan sosialisasi ke warga khususnya Karang Taruna, PKK dan rukun warga. Nah, ini nantinya akan dimonitoring tiap bulan apakah sosialisasi ini berpengaruh atau enggak, apakah data yang didapatkan udah cukup untuk pemerintah atau belum, dan nanti outputnya itu
ini sudah habis dan kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Jadi untuk pemaparannya kepada unit ID 2037 Johan Ahraman. Untuk Kak Johan, apakah sudah bisa on kamera dan on mic? Halo Kak Johan. Kak Johan udah bisa on mic? Kayaknya suaranya belum ada ya. Atau di aku aja mungkin teman-teman belum ada juga yang sama ya. Halo. Ya, udah mantep. Kita mau lihat dulu ya Kak, screen untuk misi idenya apakah sudah sesuai dengan milik dari Kak Johan yang udah di submit. Udah sesuai ya? Oke Kak, sudah sesuai Kak. Baik, Kak Johan waktunya 5 menit untuk presentasi dimulai dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dan semua dan Mbak moderator yang memberikan kesempatan kepada saya. Langsung saja, nama saya John Arahman, saya dari Papua Barat, Kota Sorong. Isu yang saya angkat yaitu A2 klausa itu adalah bagaimana sih mencegah kaum muda dari pekerjaan yang tidak tetap, pengucilan sosial ekonomi melalui bantuan sosial pengukuran gitu. Selanjutnya, mengapa memilih klausa itu berdasarkan data yang dirilis oleh IMD World Competitiveness Ranking menetapkan Indonesia pada urutan 37 dari 64 negara untuk kualitas tenaga kerja yang mana hal ini tergolong rendah. Sehingga saya merasa perlu untuk mengangkat isu tenaga kerja yang ada di Indonesia. Untuk contoh konkret yang saya temukan sendiri di lapangan, daerah tempat saya tinggal, yakni di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, terdapat ketidakadilan dalam hal pemberian upah pekerja berdasarkan peraturan Gubernur Papua Barat yang terbaru mengenai upah minimum Kota Sorong sebesar 3,2 juta rupiah, namun pada kenyataannya masih banyak pemberi kerja yang memberi upah di bawah UMP tersebut yang telah diatur. Hal ini menurut saya adalah salah satu alasan mengapa banyak pekerja muda yang tidak bisa menetap atau konsisten pada pekerjaannya. Di samping itu juga diperparah dengan kondisi kesepakatan kerja yang sangat terbatas, ketidakpastian kontrak kerja yang ada sehingga dapat terjadi PHK dengan tanpa adanya kejelasan dan kekurangan dan kurangnya pengawasan oleh dinas terkait mengenai implementasi regulasi ketenagakerjaan. Selanjutnya ide yang saya berikan atau ide saya adalah bagaimana kemudian kita bisa mengumpulkan seluruh stakeholder, baik itu pemerintah maupun swasta, untuk duduk bersama dalam membahas masalah ketenagakerjaan dan kemungkinan solusi yang bisa dicapai antara berbagai pihak, karena masalah ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan hanya satu pihak saja. Selanjutnya mohon digeser lagi ya. Oke. Selanjutnya kemudian mengkoordinasikan serikat kerja dengan pemerintah daerah setempat, pelaku usaha dan tenaga kerja, kemudian membuat komitmen atau perjanjian yang mana masing-masing pihak harus tunduk dan menjalankan regulasi yang telah disepakati. Kemudian pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan memberikan punishment kepada pihak-pihak yang tidak menjalankan regulasi tersebut. Selanjutnya pemangku kepentingan apa saja yang akan saya ajak kerjasama. Yang pertama, Wali Kota Sorong, Dinas Ketenagakerjaan Kota Sorong, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, DPRD Kota Sorong, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha dan serikat buruh. Seperti itu. Selanjutnya bentuk kolaborasi seperti apa sih yang saya butuhkan, yang kita butuhkan dari pemerintah, perusahaan, organisasi lainnya. Pemerintah dalam hal ini bertindak untuk mengawasi jalannya regulasi, kemudian perusahaan menjalankan regulasi yang sesuai dengan aturan yang ada. Serikat buruh adalah penampung aspirasi pekerja yang mendapatkan masalah di dalam perusahaan atau tempat dia bekerja. Oke Mbak, terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Johan atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan ke unit ID 2048 atas nama Alif Aisyah. Apakah sudah hadir Alif Aisyah 2048? Halo, Kak Alif? Oke, karena belum ada respon dan di partisipan juga belum ada, aku lanjut panggil untuk 2049 atas nama Isma Ashfail Isma. Kak Isma 2049 apakah sudah ada di room? Baik, karena belum ada respon juga dan nggak ada orangnya ya, ini di partisipan. Kita lanjut ke 2059 atas nama Zukruf Novandaya. Kepada Kak Zukruf Novandaya 2059, apakah ada? Oke, belum ada juga. Kita lanjut ke 1029 atas nama Lailatul Himni. Kak Lailatul Himni, apa ada di room? Belum ada juga ya, karena nggak ada di partisipan. Oke, kita lanjut ke 1061 Sari Puspita Handayani. 1061 Sari Puspita Handayani. Belum ada juga. Aku panggil nomor selanjutnya 1075 Rio Aji Reynaldi. 1075 Rio Aji Reynaldi. Oke, kita lanjut ke 1084 Ratna Hartini Tias. 1084. Oke. Lanjut ke unit ID 1097. Partisipannya 1097 atas nama Sri Harjanto Adi Pamungkas. Cek. Oke. Ya. Suaranya terdengar jelas ya, Kak Karen? Dengar jelas, cuma tadi kayak ada. Kayaknya ada ini deh, noise. Apa di aku aja ya? Tapi mungkin Kak Sri boleh disetting aja suaranya, jadi nanti biar lumayan untuk. Oh iya. Suaranya ini ya berarti kecil banget ya? Nggak kecil, cuma ada kayak jadi makanya suara kayak gitu nih. Nanti digedein aja. Ini kalau pakai earphone, kabelnya boleh di double check lagi supaya lebih aman. Ininya mungkin kurang kencang gitu kali ya. Oke, kita lanjut ke konfirmasi dulu nih. Apakah submisi idenya sudah sesuai? Udah sesuai. Baik. Dipersilakan waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Kak Karen dan selamat sore teman-teman semuanya, juga tentunya rekan-rekan dari panitia. Mungkin langsung saja perkenalkan, saya Pamungkas. Jadi mungkin langsung ke latar belakang saja untuk menghemat waktu juga. Jadi di sini klausa yang saya pilih itu ketenaga kerjaan pemuda, tapi saya mencoba untuk masuk dari kerangka makronya terlebih dahulu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa saya mencoba mengutip salah satu ekonom yaitu Mariana Mazzucato yang mengatakan kalau di abad 21 ini kita menghadapi dua grand challenge. Yang pertama itu climate crisis dan yang kedua adalah economic inequality. Nah, saya mencoba untuk masuk nanti di skala mikronya adalah tentang ketenagakerjaan pemuda, tapi kerangka makronya adalah dari economic inequality ini sendiri. Jadi saya coba kutip riset dari atau publikasi dari United Nations di World Social Report tahun 2020 itu menemukan bahwa di 92 negara yang diteliti atau menjadi lokasi studi itu terjadi peningkatan angka atau perlebaran economic inequality termasuk di Indonesia, utamanya kalau dibandingkan dengan angka ketika Indonesia sebelum memasuki masa reformasi.
Nah, studi ini juga menemukan kalau bottom 40% dari masyarakat yang ada di negara-negara yang tadi menjadi lokasi studi, itu hanya menikmati 25% dari total income secara keseluruhan yang dihasilkan oleh perekonomian di negara-negara tadi. Nah, saya ingin kemudian membawa gagasan tentang inequality ini atau problem inequality ini ke sisi Indonesia sekarang. Kalau kita bicara tentang Indonesia, kalau kita lihat tren misalnya dalam 5 tahun terakhir sebelum ada pandemi memang terjadi perbaikan angka indeks Gini di Indonesia. Tapi kalau setelah terhantam oleh pandemi, indeks Gini kembali mengalami peningkatan. Kalau kita lihat skala luasnya, indeks Gini di Indonesia, itu kalau kita bandingkan antara tahun-tahun terakhir ini dengan fase sebelum krisis finansial Asia atau Krismon, itu angkanya justru mengalami kenaikan. Nah, salah satu unsur yang jadi unsur penting kenapa Gini indeks Indonesia ini tinggi adalah ketimpangan antara desa dan juga kota. Ketimpangan ini ketimpangan yang sifatnya multidimensional dari ketimpangan pendapatan, ketimpangan infrastruktur, akses terhadap informasi dan lain sebagainya yang semua itu kemudian membentuk ketimpangan desa dan juga kota. Nah, Indonesia sebenarnya punya dua momen penting atau dua potensi penting untuk mengatasi permasalahan ketimpangan ini. Yang pertama adalah perkembangan digital ecosystem atau ekosistem bisnis digital yang berkembang secara pesat. Misalnya data dari Kemenko Perekonomian kuartal pertama tahun 2022, ini transaksi e-commerce di Indonesia itu mencapai 108 triliun. Ekosistemnya semakin berkembang, nilai transaksinya semakin berkembang. Jadi potensi pertama adalah digital ecosystem itu. Potensi kedua adalah banyaknya jumlah penduduk usia muda, utamanya usia 15 sampai 34 tahun dari data BPS hingga Februari 2022 itu jumlah penduduk usia 15 sampai 34 tahun itu mencapai 90 juta. Nah, tapi yang jadi problem kemudian adalah untuk bisa mendayagunakan dua potensi ini, maka kita harus bisa mengintegrasikan kelompok usia muda ini ke digital ekosistem tadi. Kalau untuk anak-anak muda di kota, tentu akses terhadap inkubasi bisnis, kemudian akses terhadap funding untuk pengembangan bisnis dan lain sebagainya itu sudah baik. Tapi kalau kita bicara di desa, ada permasalahan di sana. Nah, oleh karena itu, saya mencoba untuk mengajukan rekomendasi saya namakan IMDT atau Inkubasi Mikro Desa Terintegrasi. Itu konsepnya adalah satu inkubasi yang ada di level mikro atau di level desa, yang nanti itu akan mempertemukan antara potensi-potensi yang dikembangkan oleh anak-anak desa nanti dengan platform-platform digital yang memang sudah terbentuk. Jadi mempertemukan potensi desa dengan platform yang memang sudah besar, itu nanti bisa Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya, untuk potensi-potensi yang ada di daerah ini kemudian akan terwadahi oleh platform-platform besar ini. Dan nanti IMBT ini akan dikelola secara multi-stakeholders, jadi nanti akan ada unsur dari kementerian, akan ada unsur dari universitas, akan ada unsur dari pendana, itu bisa venture capital dan juga perbankan, termasuk nanti akan dikelola oleh berbagai level pemerintahan, dan sebenarnya sudah tercantum di naskah. Mungkin sekian dari saya karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Oke Kak, waktunya sudah habis. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan kembali ke Kak Anis. Tadi ada kendala sinyal. Kak Anis, sekarang bagaimana? Apakah sudah lebih Halo baik? Kak, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Mungkin kalau masih mau ke kamera juga nggak masalah karena menjaga stabilan suaranya ya. Sambil kita Baik, Kak. konfirmasi lagi untuk file submisi idenya mungkin boleh ditayangin teman-teman panitia. Oke, Kak Anis boleh direspon lagi. Ini udah sesuai ya sama submisi idenya Kak Anis? Iya Kak, sudah. Oke, untuk presentasinya dengan durasi 5 menit dimulai dari sekarang ya Kak. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anis. Di sini saya ingin mengangkat isu tentang ketenagakerjaan pemuda. Alasan saya adalah saya berangkat dari pernyataan Mendikbudristek yang menyebutkan bahwa 80% mahasiswa yang lulus bekerja tidak sesuai dengan prodinya.
Hal ini mengakibatkan adanya tenaga kerja yang tercetak di lapangan tidak benar-benar memiliki skill yang ahli di bidangnya, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk berproses menjadi seorang profesional. Sejatinya fungsi adanya pendidikan itu bukan hanya untuk mendapatkan gelar ataupun ijazah, melainkan untuk mencetak skill-skill seseorang yang dilatih sejak dini untuk menjadi pekerja yang profesional di dunia kerja. Oleh karena itu, kita harus dapat mengoptimalkan bagaimana pendidikan itu bisa dapat menjembatani seseorang ke dalam nantinya untuk terjun ke dunia kerja. Hal ini pun saya alami ketika saya seorang fresh graduate yang menghadapi dunia kerja, di mana meskipun bidang saya sejalan dengan pendidikan saya sebelumnya, akan tetapi saya merasa belum cukup terkait apa yang telah saya pelajari di dunia pendidikan dan bagaimana saya mengimplementasikan di dunia kerja. Selanjutnya, ide yang saya miliki adalah, tolong dikebawahin, Kak. Baik, yang pertama adalah bagaimana adanya kolaborasi antara pemangku kebijakan, pekerja yang sudah profesional, organisasi maupun akademisi yang ada di kampus maupun sekolah untuk mengadakan Expo Prakerja. Hal ini ditujukan untuk siswa maupun mahasiswa yang belum lulus sekolah, kuliah, ataupun setelah mahasiswa yang baru saja lulus atau fresh graduate, di mana ya secara spesifiknya dalam bidang saya yaitu ilmu hukum, saya ketika kuliah hanya mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang umum saja seperti pengacara, hakim, jaksa, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi ketika saya terjun ke dunia kerja, sebenarnya masih banyak sekali lapangan pekerjaan yang sesuai bidang saya, namun belum diketahui oleh banyak mahasiswa. Salah satu contohnya dalam bidang perizinan, di mana sekarang ini produk-produk industri masyarakat maupun usaha UMKM yang sangat berkembang dengan pesat, namun tidak diimbangi dengan penataan sistem perizinan dengan baik. Padahal ketika seseorang mengeluarkan produk dan lain sebagainya, itu harus diikuti dengan pendaftaran sistem perizinan kepada pemerintah. Oleh karena itu, saya merasa sosialisasi pemerintah kepada masyarakat itu sangat kurang. Di sinilah banyak potensi besar sebagai seorang fresh graduate untuk belajar dan mengambil alih pekerjaan hal-hal yang saya maksud tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membangun kolaborasi antara pemerintah, pekerja yang telah berpengalaman di bidangnya, ataupun akademisi dan organisasi yang mana sumber daya yang saya butuhkan seperti kementerian yang terkait, yaitu dalam bidang perizinan, lembaga OSS yang sekarang adanya sistem baru dengan pengalihan seluruh perizinan itu ke dalam lembaga OSS, perlu adanya sosialisasi yang lebih mendalam kepada khususnya anak muda, sehingga dapat membantu masyarakat dan UMKM yang agar sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, seperti itu. Di sini kegiatan ini dapat berlangsung selama 2-3 bulan dan akan berkelanjutan, dan diharapkan juga dapat menjembatani seorang mahasiswa yang tentunya memiliki intelektual yang lebih tinggi untuk membantu masyarakat yang bisa dapat mendaftarkan perizinannya, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Ani atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke peserta dengan unit ID 1289 atas nama Kak Jelita. Aku mungkin mau tanya apakah unit ID-nya sudah sesuai ya dengan submission dan iya. apa sudah dikirim? Iya, tapi maaf Kak, sebelumnya saya udah ikut coaching yang batch pertama. Oh, di batch hari Sabtu ya, 8 Oktober? Iya. Iya. Oke, baik. Thank you Kak untuk konfirmasinya. Nanti teman-teman panitia boleh bantu disampaikan ke tim kalau 1289 ya Kak Jelita
sudah di hari Sabtu 8 Oktober. Terima kasih. Ya, benar. Ya. Selanjutnya aku mau panggil satu-satu triple 13 atas nama Kuncoro. Kak Kuncoro juga sudah di hari Sabtu atau belum? Halo Kak, iya sudah di hari Sabtu kemarin. Oh, sudah hari Sabtu. Oke, sip. Iya. Thank you untuk konfirmasinya. Terima Dan kasih. karena kita, ya, untuk teman-teman panitia boleh diinfokan lagi, dan karena sudah tidak ada lagi peserta yang akan presentasi, sebentar sebelum aku dari sesi, aku mau make sure karena di sini ada Kak Gayatri tadi ya. Kak Gayatri, apakah masih bisa presentasi, bisa on mic? Halo? Oke. Halo Kak. Oke, Kak Gayatri. Maaf sebelumnya saya belum dapat nomor UID-nya itu. Di filenya belum ada. Kakak nama lengkapnya, sebentar aku pastiin dulu ya. Kakak atas nama Nikomang Ayu Sari Nadi Gayatri, benar bukan? Bukan. Oh bukan. Oke, kalau di slide plus ini informasinya dari siapa Kak, kalau boleh tahu? Dari email sendiri. Email, oke. Boleh dikirim di kolom chat nama lengkapnya siapa, supaya nanti teman-teman panitia boleh bantu cek unique ID-nya ya. Thank you Kak Gayatri. Baik, makasih Kak. Ya, boleh dikirim di chat sekarang ya Kak, nama lengkapnya, supaya kita coba cari apakah ada file submisi idenya. Oke. Dewa Ayu Ari Putri Gayatri. Tapi area priority-nya youth employment, benar ya? Untuk area priority-nya karena di file PDF-nya juga belum tertera, jadi saya kurang tahu, Kak. Oke, waktu submisi ide belum ini juga ya, belum dapat ya? Iya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oh, oke. Jadi Kak Gayatri, ini aku baru dapat info kalau misalkan Kakak sebenarnya ada di priority area DP atau digital transformation. Makanya di youth employment itu nggak ada unique ID-nya. Jadi mungkin Kakak boleh pindah room jika masih sempat ada waktu untuk bisa presentasi di sebelah. Karena di sini karena di sini semuanya youth employment. Jadi maaf ya Kak Gayatri, boleh nanti coba udah ada di chat, kita akan masuk ke breakout room DP Digital Transformation. Dipersilakan untuk Kak Gayatri, dan karena seluruh peserta sudah memaparkan, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab untuk semua pertanyaan yang akan disampaikan terkait Post Summit Y20 yang akan dipandu oleh Kak Fitri. Waktu dan tempat dipersilakan. Thank you Kak Karen atas waktunya, dan selamat teman-teman juga sudah menyelesaikan sesi online teaching di hari ini. Suatu pencapaian untuk teman-teman bisa sampai di tahap ini. Oke, jadi mungkin sebelum aku masuk ke sesi tanya jawab, aku akan jelasin sedikit tentang apa sih yang setelah sesi online teaching ini teman-teman bisa lakukan. Jadi dari sesi online teaching ini nanti teachingnya teman-teman akan kami compile di website-nya Y20, dan data pitch itu sendiri dapat diakses oleh publik dan peserta lain. Jadi itu akan memudahkan teman-teman nanti untuk membuat kelompok untuk di tahap yang selanjutnya, yaitu kolaborasi. Nah, untuk tahap kolaborasi sendiri ini ada hingga tanggal 18 Oktober. Nah,
Jadi tahap kolaborasi ini bertujuan supaya teman-teman yang sudah mengikuti online teaching hari ini bisa membuat kelompok yang terdiri dari 5 orang, dan dari kelompok tersebut dapat dilahirkan ide yang lebih matang daripada ide yang disubmit secara sendiri-sendiri, seperti itu. Nah, seperti yang tadi aku bilang, waktunya hingga di tanggal 18 Oktober, dan nanti format pengumpulannya adalah dalam bentuk PDF dan PowerPoint, yang mana dalam bentuk PDF maksimal 2 halaman dan PowerPoint maksimal 10 slide per kelompok. Nah, oke, itu untuk kolaborasi. Nanti di saat kolaborasi ini juga akan ada sesi sesi untuk pitching lagi. Nah, untuk durasinya sendiri, masing-masing kelompok memiliki durasi 5 menit untuk presentasi ide yang lebih matangnya. Juga nanti akan ada sesi Q&A dengan panelis dari Y20 juga, sebanyak 7 menit. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau teman-teman masih ada yang ditanyakan, silahkan langsung open mic aja. Oke, gimana teman-teman yang ada di breakout room ini mungkin mau tanya-tanya seputar yang tadi udah disampaikan jika kurang jelas. Ada yang on mic ya, Kang Ian? Ya, mungkin pertanyaanku ini sih Kak, kan nanti kan berarti kan semua file dokumen hasil pitching ini akan di-share di ini ya, di mana di website kan ya. Nah, berarti nanti itu beserta dengan kontak dan profile juga kah gitu, agar kita tahu siapa yang membawakan ide ini atau gimana gitu Kak, untuk proses menghubungi teman untuk kolaborasi itu seperti apa ya Kak? Itu aja sih, terima kasih. Oke, good question Kak Hastian. Oh ya, mungkin tadi aku juga lupa jelasin soal ini. Ya, jadi betul nanti di website itu sendiri akan ada pertama nama dari teman-teman, dan kedua kode yang Unicode ini yang misalnya Kak Anis 2023 seperti itu ya. Jadi nanti ketahuan tuh identitas penulisnya siapa, jadi idenya juga bisa di-align sama ide teman-teman masing-masing. Nah, untuk menghubunginya sendiri, nanti setelah ini kami dari pihak Y20 akan membuatkan grup Telegram berisi 200 peserta yang sudah online teaching di sesi 1 kemarin maupun di sesi 2 hari ini, supaya teman-teman bisa menemukan ide-ide lainnya dari peserta-peserta lainnya yang juga cocok dan dikira bisa membuat satu ide yang lebih matang di tahap kolaborasi seperti itu. Jadi nanti pembentukan kelompoknya akan di-arrange via grup Telegram. Nah, nanti di grup Telegram itu sendiri juga tim Y20 juga akan membagikan satu dokumen Excel sheets yang isinya data dari nama peserta online teaching hari ini dan kemarin. Kemudian di sana juga tim kami akan mengontrol siapa saja teman-teman yang memang sudah memiliki kelompok ataupun belum. Jadi kami memastikan bahwa teman-teman di sini yang sudah ikut sesi online teaching tidak ada yang tertinggal atau belum mendapatkan kelompok. Kurang lebih seperti itu Kak Hastian, semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Boleh langsung on mic, atau misalkan mau kirim via chat juga boleh kok. Dipersilakan buat teman-teman jika ada pertanyaan. Oke, sepertinya udah nggak ada lagi nih Kak Cahaya untuk pertanyaannya, tapi mungkin along the way nanti mau nanya-nanya bisa langsung ke grup masing-masing juga ada grup Telegram untuk dikirimkan pertanyaannya. Terima kasih Kak Fitri, Kak Cahaya sudah menemani kita dalam tanya jawab. Thank you Kak Karen, thank you semuanya, good luck. Oke, thank you Kak. Nah, saya mau informasikan kembali apabila ada partisipan yang sudah, masih ada ini ya, ada pertanyaan ya. Mungkin Kak Cahaya kalau mau jawab on mic juga boleh sih. Kayaknya masih ada waktu. Oke, nggak apa-apa. Dari Kak Sudarso ya, oke. Maaf tadi kelompok
untuk buatnya seperti apa? Apakah ada grup WA? Oke, mungkin agak bisa dia Kak, untuk kelompok sendiri nanti dari tim Y20 akan membuat satu grup Telegram berisi 200 partisipan online teaching yang ada di batch ini ataupun batch sebelumnya. Nah, setelah itu teman-teman partisipan juga bisa membuat kelompok langsung di Telegram tersebut. Juga nanti kami juga akan membagikan Excel sheets yang isinya data dari nama partisipan, di mana teman-teman udah bisa ngetek tuh siapa temannya untuk jadi satu grup dalam kolaborasi. Nah, untuk grupnya sendiri itu diharuskan sebanyak 5 orang. Jadi kalau misalnya masih ada teman-teman yang baru 4 orang grupnya, atau teman-teman yang kelebihan jadi 6 orang dalam satu grup, itu juga akan kami kontrol sehingga semua peserta online teaching hari ini dan kemarin itu mendapatkan kelompok masing-masing. Kurang lebih seperti itu, Kak. Semoga menjawab. Oke, Kak Aldi, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Mohon maaf tadi putus-putus. Terima kasih, sudah terjawab. No worries, siap-siap. Oke, aku kembalikan ke Kak Karen kalau kayak gitu. Oke deh, thank you Kak. Nanti jika ada pertanyaan lagi, Kak dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui grup Telegram bersama tim panitia juga yang ada di sana. Oke, kalau gitu, terima kasih sekali lagi buat Kak Cae sudah kembali bergabung untuk menjawab. Dan karena udah nggak ada lagi partisipan yang hadir dalam online teaching ini untuk presentasi, dan kayaknya nggak perlu dipanggil lagi ya, karena di list partisipan juga nama-nama yang tadi join. Jadi sekarang kita akan mengakhiri online teaching pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah bergabung dan memaparkan submisi idenya masing-masing. Saya Karen, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat berkolaborasi dan ditunggu proposal ide terbaiknya bersama tim yang baru. Oh iya, satu lagi informasi reminder. Jadi teman-teman, setelah ini akan ada link pengisian untuk kelompok kolaborasinya yang akan di-share tanggal 12 Oktober setelah online teaching yang kedua atau setelah hari ini. Jadi standby di grupnya masing-masing untuk informasi selanjutnya ya. Oke, kalau gitu, kalau ada informasi lebih lanjut akan disampaikan di lini masa dan Telegram Suara Pemuda. Sampai jumpa, salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak.